teman-teman semuanya, selamat pagi. Kembali lagi di channel Ferry Motovlog Zero. Ya, pada pagi hari ini gue sedang di daerah Puncak ya. Di tempat yang ada ini gue akan mereview dan mentest ride secara simpel dan secara singkat satu buah motor Yamaha, yaitu ini dia, Yamaha Lexi. Oke, kita lanjut. Jadi Yamaha Lexi S tepatnya ya. Motor ini gua akan bahas secara singkat padat jelas dalam 3 segmen. Jadi yang pertama dari segi eksterior, baik itu kaki-kaki, ada kelengkapan apa aja, speedometer, terus fitur-fitur unggulan dari eksterior. Lalu yang kedua dari segi engine secara singkat. Lalu yang ketiga dari segi performance dan harga. Performance baik itu handling, baik itu harganya dan sebagainya. Jadi sebagai pelengkap saja. Oke, langsung saja kita bahas. Yang pertama ya, kalau dari eksterior ya, nih kalau gua lurusin stangnya nih, kita langsung saja kita lihat seperti ini. Dibekali lampu yang desainnya sudah total baru. Jadi Yamaha Lexi ini beda banget guys dari motor-motor line up Yamaha lainnya. Terus kalau dari sektor depan kita bisa lihat di sini ya. Ini velg full standar ya. Dengan kaliper Nissin single piston. Terus dibekali juga dengan ABS ya. Di sini sensor ABS-nya teman-teman bisa lihat nih kabelnya. Lalu untuk sektor kaki-kaki depan juga dia dibekali dengan ban ukuran 90/90 ring 14. Jadi velgnya ini ukuran 14 inch dengan ban 90/90 merek IRC. Lalu untuk shock breaker masih standar. Kita pindah ke bagian atas. Nah di sini windshieldnya kalau gue perhatikan dibandingkan dengan Yamaha NMAX itu lebih kecil ya guys. Dari sini nih lekuknya lain, set ke bawah. Ini lebih kecil, kayaknya lebih pendek sih. Kalau dari look, entahkah dari keseluruhan terus dari segi skala ya, karena motor dibandingkan dengan windshield itu mungkin karena Yamaha NMAX lebih gede bodinya, jadi agak sedikit berbeda size-nya gitu. Makanya gue lihatnya dari sini kecil sih. Emboss Yamaha ada di sini ya. Ini motornya punya Bro Willy. Thank you banget udah dipinjemin. Lalu untuk dari segi tengah nih ya, kalau kita duduk ya, nanti kita akan pindah ke belakang. Ya kalau kita duduk seperti ini ya, gua agak jinjit sedikit. Duduk gua udah hampir posisi paling depan. Ini gua masih agak jinjit sedikit. Tinggi gua 174 dengan bobot berat badan cuman 64 kg. Jadi untuk badan dan postur dan tinggi seperti gua ini, motor ini cukup enak dikendarai sepertinya. Cuman masih agak jinjit kaki gua nih guys, jujur aja tuh. Masih agak jinjit. Jadi kalau sebelah kanan napak, sebelah kiri kagak napak. Untuk footrest seperti ini ya. Dia memang agak beda dengan NMAX. Karena NMAX kakinya bisa delosor gini, sedangkan ini nggak bisa. Dia paling naik dikit nih. Naik dikit. Kaki kalian bisa nekuk seperti ini. Jadi kalau santai kayak gini paling. Nih. Bisa menggunakan sepatu atau sandal. Lalu kalau sebelah kiri seperti ini. Dia memang kalau lurus tidak bisa kayak NMAX full ya, footrestnya bisa full seperti itu. Jadi agak pendek ya. Dari jarak di sini sampai situ agak pendek dibandingkan dengan Yamaha NMAX. Lalu kalau kita kontak ya. Nih, kita kontak nih. Kita bahas dari paling atas sampai ke bawah ya guys. Dari segi atas ini sudah dilengkapi dengan aksesoris bebek ya. Ya hanya sekedar pelengkap saja.
Untuk speedometer dia sudah fully digital dengan settingan seperti ini ya. Ini bisa dipencet untuk ganti-ganti menu. Lalu kalau kita lihat di sini ya, ini ada jam tuh 8:59, ada tachometer kali 1000 rpm per menit ya, ada rpm meter. Terus ada indikator bensin, ada trip ya. Ini ada indikator kunci, ini menandakan motor ini keyless. Lalu sini ada indikator lampu dim ya, lampu jarak dekat menjauh. Ini ada indikator engine check ya. Ada juga temperatur check, ini yang tengah nih, yang kayak ada garis-garis melengkung. Ini temperatur check. Lalu ini A, ini adalah indikator yang sebelah sini. Nanti gua akan jelaskan. Ini adalah indikator assist ya, engine assist. Nah, sekarang kalau kita sebelah kiri ini spionnya udah diganti. Spion dari ganti sebelah sini. Untuk sektor holder kiri dan handle rem dia ada setelannya di sini ya, bisa di setel tinggi rendahnya remnya. Lalu untuk lampu jarak dekat jauh, ini lampu sen tuh masih standar ya, indikator di sini kiri dan kanan. Lalu untuk klakson seperti ini. Oke. Emboss Yamaha di tengah. Secara look singkat, padat, jelas, dia tuh mirip banget sama NMAX yang lama guys, kalau menurut gua. Cuman memang dia lagi-lagi stangnya agak kecil, postur memang lebih kecil dari Yamaha NMAX. Lalu sebelah kanan di sini kita bisa lihat ya, ini ada engine assist. Jadi kalau A off ini adalah engine assist off, dan A ini adalah engine assist on. Sebenarnya engine assist itu apa? Jadi dia itu seperti idling stopnya Honda. Jadi kasarnya kalau motor kalian diemin sesaat, lalu kalian nyalakan di sini, nanti kalian diemin gitu, entah mungkin 1 menit, dia bisa mati sendiri mesinnya. Jadi lebih hemat bahan bakar guys. Lalu untuk ini off dan segitiga ini adalah indikator hazard. Jadi kalau ke kanan itu hazardnya mati, kalau ke kiri seperti ini tuh hazardnya nyala. Jadi motor ini juga sudah dibekali dengan lampu hazard guys. Lalu di sini adalah engine starter. Kita tekan rem, lalu starter seperti biasa tuh. Oke, ini lampu dekat jauh nih, mati nyala. Kita matikan saja. Lalu kita sekarang beralih ke sektor belakang. Ini gue standar samping dulu. Oke. Lalu dari sektor belakang, nih seperti ini guys tampilannya, looknya. Ya. Tuh bisa dilihat. Ya, kita sebelah sini dulu deh. Dari segi sektor belakang sebelah kiri motor, di sini ada emboss Lexi S ya, tulisan emboss X Lexi dengan dibekali dengan shock ya, rear shock single ya, single shock, bukan monoshock. Jadi kalau single shock itu bisa kan dual shock kanan kiri. Kalau single shock itu sebelah kiri tapi nggak di tengah ya. Kalau monoshock kan di tengah. Ini kalau sini single shock, dibekali juga dengan tabung reservoir ya. Tabung ini tabung tambahan untuk mengisi minyak shock breaker. Di sini terlihat biasa ya, engine-nya tidak ada sesuatu yang spesial. Lalu kalau kita ke sebelah kanan, di sini ada radiator. Terus velg belakang masih standar, dibekali dengan ban IRC ukuran 100/90 ring 14. Ini kalau gue lihat agak donat sedikit ya guys, agak tinggi. Tapi memang mungkin standar Yamaha seperti ini, jadi ya agak tinggi aja bannya sebenarnya. Untuk cover knalpot seperti ini, dia elegan look ya. Dengan sini ada motif-motif ini, kalau gue perjelas nih, kalau gue hilangin nih ada motif seperti honeycomb gitu. Kalau teman-teman kelihatan, moga-moga kelihatan sih dari jauh nih, dari dekat seperti ini tuh. Moga-moga kelihatan ya guys, karena di sini agak samar-samar motif honeycombnya. Ini udah ada dilengkapi dengan radiator guard supaya lebih aman standarnya. Lalu untuk footstep di sebelah sini standar. Dan dari segi sektor paling belakang yaitu lampu belakang ya, ini seperti ini guys, dia elegan look sih menurut gua sih. Oke, dari segi eksterior sudah. Sekarang kita coba dari segi performa. Ayo kita coba. Untuk menyalakan motor ini kita membutuhkan kunci keyless ya guys. Jadi oh ya, sebelum performa gue akan jelaskan terlebih dahulu. Di bagian bawah sini gue belum jelasin.
Jadi di sini ada, kita standar samping aja deh biar lebih mudah. Jadi di sini ada dua panel ya, sebelah kiri panel kiri dan panel kanan. Panel kiri isinya ada box untuk menyimpan mungkin makanan atau tisu atau sesuatu yang bisa kalian simpan di sini ya. Nggak terlalu luas ya sebenarnya, tapi lumayan. Untuk sebelah sini ada power outlet ya, carport charger ya, power outlet. Lalu di panel kanan sini tengah ada cantolan. Untuk panel kanan kita bisa lihat lebih jelas di sini. Oke, untuk panel kanan di sini kita bisa lihat lebih jelas. Di sini ada tulisan start stop system ya, engine assist tadi udah gue jelaskan. Di sini ada tombol kosong keras, nggak bisa dipencet. Ini ada tombol seat untuk jok. Jadi gue akan memberitahukan pada teman-teman semua terlebih dahulu ketika motor ini kita kunci stang. Oke, ini kunci stang nih, ada gambar kunci, nanti dia mati. Nah, kita ulang aja deh. Cara menyalakannya adalah keyless kita dekatkan sampai seperti ini, tekan lalu ke kanan. Oke, seperti itu. Nah, kalau kunci stang nih gue ulangnya, ini off, masih off, tekan belok ke kiri, nanti ada indikator tuh, tek. Nah, kalau udah mati lampunya lalu tek gitu, ada bunyi tek, itu artinya sudah mengunci. Menyalakan kembali, gunakan remote keyless kalian seperti ini. Oke, lalu kita buka seperti itu guys. Cukup simple, keylessnya sudah canggih dan pastinya lebih safety. Untuk membuka jok, kita posisikan pada panel open ya, tulisannya di sini open. Kita tekan tombol seat seperti ini, lalu jok bisa terbuka. Nah, ini gua geser biar lebih lega. Untuk motor ini dia juga sudah dibekali dengan behel yang sangat nyaman digunakan ya, besar dan tidak sepotong seperti Yamaha Vixian. Dia full, jadi full letter U gini, letter V, enak banget. Untuk di sini tangki, posisi tangki dan posisi bagasi seperti ini. Dia tidak bisa muat helm full face ya, jadi tidak bisa muat helm full face. Sayang sekali guys, buat teman-teman yang merasa butuh motor yang pengen masukin helm full face di sini, dia tidak bisa muat helm full face, hanya bisa muat helm standar Yamaha, dan itu pun harusnya naruhnya terbalik. Oke, kita tutup. Gue belum pernah nyoba sih untuk helm yang lain, yang apa ya, yang open face yang biasa, itu gue belum pernah nyoba. Tapi menurut ownernya Bro Willy nggak bisa, jadi nggak bisa masuk. Oke, kita langsung nyalakan saja. Ini tinggal posisikan ke on. Oke, speedometer menyala. Iya, kita siap berangkat. Pencet handle rem, lalu kita starter. Alright, ya, let's go. Ya, sekarang kita masuk ke segmen performance ya, dari segi handling dulu. Handling nih seperti ini. Untuk meliuk-liuk ya, untuk menikung segala macam. Feel pertama yang gue dapatkan ketika gue mengendarai motor ini adalah nyaman guys. Ini bebek-bebekannya bergoyang karena jalanannya bumpy. Kenapa nyaman? Karena handlingnya enteng sekali, serius. Motor ini dibekali engine 125 cc ya. Sambil gue jelaskan tentang handling, gue jelaskan tentang performa mesin juga. Dibekali engine 125 cc bertenaga 8,75 kW atau 11,2 horsepower. Cukup bertenaga guys. Bisa kalian baca spek lengkap di sini. Gua akan jelaskan singkat saja. Dengan kompresi, perbandingan kompresi rasio 1:11 ya. Jadi ini kompresi udah cukup besar. Udah bertenaga sekali ya mesin ini ya. Lalu juga bukan hanya sekedar tikungan atau beliau-beliau seperti ini ya. Coba kita belok, set. Tenaga, boleh dibilang motor ini lumayan guys. Akselerasi hentakan awal ketika gue menguji dari belokan langsung lurus gitu, itu hentakannya sangat terasa. Lalu ini kalau di bundaran seperti ini ya, tuh dia dari segi belokan cukup nyaman tuh ya. Bukan hanya sekedar belokan biasa, tapi lekukan. Ini kalau kita berhenti di sini ya, berhenti,
Untuk putar balik gimana? Let's try. Ya, kita putar balik nih. Tuh. Tuh, dia meskipun berhenti, handlingnya tetap enak, tetap nyaman. Ya, tuh. Tetap nyaman handlingnya. Nih. Kalau kita dari posisi diam, kita belokkan stang, tetap enak. Lalu untuk tenaga tuh, hentakan awal cukup terasa ya, torsinya cukup terasa di awal. Cuman untuk top speed gue belum bisa uji karena tracknya tidak mumpuni, jadi agak susah ya. Ini karena spionnya udah dirubah di sini, jadi ada feel yang berbeda. Ada tambahan ya, spion kanan sama spion standar. Tuh, hentakan awalnya berasa guys, berasa mantap banget. Tuh ya, kalau gue muter nih, tikungan besar nih di bundaran besar seperti ini, gue agak miringkan sedikit, nah tuh. Tuh, agak enak ya, feelnya, powernya tuh dapat gitu loh. Gue merasakan sesuatu yang menghempas motor ini ketika menggenjot pedal gas ya. Nih, lumayan tenaganya dapat, menurut gue dapat untuk motor dengan postur sebesar ini dan dengan cc 1,5 cc, tenaga 9,5 kW itu udah bagus ya. Oke, dari segi engine performance sudah, handling performance ya, tikungan nih teman-teman bisa lihat nih, postur badan gua kurus, tinggi 174, bisa meniup-niup motor ini dengan lincah sekali ya, enak banget. Ini untuk berkendara harian gue yakin enak. Kenapa? Karena tuh, untuk memutar gini aja dia ringan sekali. Lalu kalau teman-teman pengen tahu nih radius putar motor ini ya, ini gue pelan, seberapa banyak sih motor ini belok nih, bisa lihat nih teman-teman. Tuh, cukup banyak beloknya ya, bisa berputar balik dengan santai. Ini ada mobil tuh di situ, kita putar balik kayak gini ya, misalnya set. Tuh, pelanin aja gasnya, belok. Tuh. Ini gue masih agak luar sih beloknya sih, sebenarnya bisa lebih dalam lagi. Set. Nah, intinya motor ini lincah sih, lincah ya. Kalau gue berhenti di sini ya, nih gue berhenti di sini, radius putar tuh super banyak tuh. Nah sekarang kenapa mesinnya mati? Karena gue nyalakan engine assist. Ketika motor ini diam, engine assist indikator menyala, dia akan mati mesinnya. Nih gue offin ya, nyalain lagi nih, gue diemin nih, dia nggak bakal mati guys karena engine assistnya off nih. Kalau gue nyalain ya, dia begini tuh bisa mati mesinnya ya. Jadi kalau stang dibelokin mentok seperti ini ya, hampir mentok, didiamkan beberapa detik, dia akan mati mesinnya. Kenapa? Karena menandakan kayak teman-teman mau berhenti kayak gini gitu, ada kemiringan tersendiri atau parameter patokan. Ketika kalian belok diam beberapa detik, nah engine assist itu akan bekerja untuk mematikan mesin. Jadi bisa mengirit bahan bakar ketika lampu merah, atau bisa juga mempermudah mengendarai motor ini. Oke, kita jalan lagi ya. Jadi handling overall ya sangat enak, sangat nyaman untuk harian, perkotaan. Terus untuk performance dia juga torsinya cukup dapat. Padahal ekspektasi gua motor ini tuh dengan dimensi bodi sebesar ini ya, itu tuh harusnya tidak mendapatkan power yang cukup maksimal. Kenapa? Karena motor ini dengan mesin 125 cc biasanya kompetitornya itu menggunakan frame, chassis, body itu tuh dengan postur lebih kecil guys. Jadi biasanya gak sebesar ini gitu. Tapi siapa sangka ternyata dengan engine 125 cc, teknologi Yamaha ya, Yamaha terbaru, Yamaha Lexi ini bisa memberikan performa yang nyaman gitu guys untuk dikendarai harian.
Untuk handling enak banget tuh, nyaman banget, santai ya. Dan sekarang kita akan masuk ke segmen terakhir ya. Segmen terakhir di sini, fitur sini udah, engine spec sudah, handling sudah, eksterior sudah. Gua akan jelaskan segmen terakhir, yaitu dari segi kesimpulan dan harga ya. Untuk harga on the road Jakarta, dia di website Yamaha Lexi tercantum 21.355.000. Oke. Oke, jalan. Alright. Jadi untuk motor ini Yamaha Lexi ya, di segmen terakhir. Untuk teman-teman pengen tahu yang kira-kira bandrolnya berapa sih Yamaha Lexi ini? Menurut website Yamaha, teman-teman bisa lihat nih dia screenshotnya seperti ini. Yamaha Lexi on the road Jakarta dibanderol sekitar 21.355.000. Kalau menurut gua pribadi, motor ini dia tidak overprice ya. Dengan harga segitu mendapatkan performa yang cukup maksimal, dengan pon kaki yang nyaman tuh, jok yang cukup lebar, enak dikendari harian, radius putar yang besar, tenaga dapat, handling dapat ya. Jadi motor ini enak sih sebenarnya, nggak overprice menurut gue sih. Lalu dari segi kesimpulan ya, dari segi kesimpulan yang bisa gue sampaikan kepada teman-teman semua adalah motor ini dalam satu kata ya, nyaman. Semua bicara tentang kenyamanan, bukan hanya tentang harga ya, atau tentang spek engine yang overpower, tapi yang bisa disimpulkan di sini adalah nyaman ya. Kenyamanan yang maksimal yang diberikan Yamaha Lexi ini ya, dengan kompetitor-kompetitor di kelasnya seperti Vario 125, lalu ada juga Mio 125 ya. Motor ini menurut gua di kelas 125 cc adalah the winner. Jadi enak banget, bener-bener enak banget, kenyamanan maksimal tuh. Kita ngerem nih, shock breakernya ya, tuh empuk. Shock breaker belakang sengaja agak keras supaya boncengan ketika ada jalanan bumpy dia tidak sampai pinggangnya sakit, karena shock breaker yang terlalu empuk, bantingannya terlalu parah ya. Motor ini keras, cukup keras shock breakernya, jadi nggak bikin pinggang sakit gitu. Wah, enak banget guys tuh. Braking enak karena remnya sudah ABS, dibekal dengan ABS, jadi pengeremannya tidak tergelincir, tidak rem mengunci ya, tidak rem mengunci, tapi performance braking masih maksimal. Mantap sekali guys, mantap ya. Itu aja guys kesimpulan dari gua, dan inilah akhir dari vlog simple gua, simple dan singkat, tentang review dan test ride Yamaha Lexi 125. Gimana menurut teman-teman semua, baik itu harga, lalu performance, lalu beberapa segmen lainnya? Teman-teman bisa cantumkan kolom komentar ya. Di kolom komentar bawah teman-teman cantumkan kira-kira gimana sih Yamaha Lexi ini ya. Bagi teman-teman yang sudah menggunakan, apalagi monggo bisa di komentar tentang motor ini, gimana sih performance-nya, terus akselerasinya, handlingnya, dan beberapa poin-poin yang telah gue bahas. Pendapat teman-teman semua gimana gitu, gue pengen tahu juga. Bisa kolom komentar di bawah ya, komen di bawah. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe. Kalau ada salah kata atau sesuatu yang belum direview, mohon maaf ya, monggo komen di bawah. Mungkin ini aja yang bisa gue sampaikan. Jangan lupa untuk like, share, comment, subscribe. Thank you for watching. See you in the next video guys. Ya, di next video guys. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe. Thank you for watching. Bye bye semua, selamat beraktivitas.